Ajma'al ulama'u, semua ulama ijma', sepakat. Ulama itu jama' dari kata alim. Alim satu orang. Ulama banyak orang. Jangan katakan saya bertemu seorang ulama, seorang alim. Kalau ulama itu banyak. Ya, alim kalau kaitannya dengan konteks keagamaan itu artinya orang yang paham terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam konteks umum, semua orang yang pakar di bidang pengetahuan dalam konteks umum itu disebut alim namanya. Jelas ya? Karena itu dulu ada orang menyebut alimul fiqh, ini paham fiqh. Tapi juga ada alimul fizia, ini pakar bidang fisika. Alimul kimia, pakar di bidang kimia. Alim biologia, pakar di bidang biologi. Jadi kalau nanti Anda membaca berita misalnya ulama fizia, maksudnya kumpulan pakar-pakar fisika. Ya, bukan para ulama membahas hukum fisika, salah terjemah. Jelas ya? Tidak semua konteks ulama yang tertulis dalam kitab-kitab narasi bahasa Arab dipahami dengan para ulama yang pakar di bidang agama. Tapi kalau Anda sedang membahas tentang turunan masalah syariat, baca kitab fiqh, baca tafsir, baca hadis, tertulis kata ulama di situ, maka yang dimaksud hanya satu pengertian, yaitu orang-orang yang pakar di bidang syariat, di bidang dinul Islam. Paham sampai sini? Nah, untuk menjadi alim, ulama, syaratnya terutama dua. Awas, seorang disebut alim, jamaknya ulama, itu punya dua syarat. Secara umum dalam Al-Quran. Pertama, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Saya ulang, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Sampai-sampai masuk pada kategori khasyah. Khasyah itu ditemukan di Quran surah 35 Fatir. Ya, Anda bisa lihat dari ayat ke-28 sampai 29-nya, paling kanan sebelah bawah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fokus. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh kalau ada orang yang punya sifat khasyah, ya, kedekatan yang paling tinggi dengan Allah, di kalangan manusia biasa ya, saya tidak bicara Nabi dan Rasul, kalau itu sudah otomatis. Ya. Sungguh kalau ada orang yang sangat dekat dengan Allah, sampai punya jiwa khasyah. Khasyah itu kalau ditarik ke ibadah, jadi khusyuk namanya. Ya, khusyuk. Kalau ditarik ke dalam nuansa pergaulan, maka khasyah ini rasa takut yang dalam, yang saking takutnya itu khawatir berbuat keliru. Jadi kalau dikaitkan dengan kedekatan dengan Allah, maka orang-orang ini tidak mudah memberikan statement. Khawatir kalau ngasih fatwa salah, maka dia perdalam dulu, dia cek dulu, ada nggak hukum Allah yang bertentangan dengan kalimat yang akan dia ucapkan. Jadi jangankan memberikan hukum, dalam persoalan berkata pun akan dia atur. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang mudah berkata, atau kalimat-kalimatnya kotor, atau bahkan langsung bertentangan dengan hukum Allah, maka dia bukan ulama. Menurut pengertian Al-Quran. Saking pentingnya sifat ini, maka Al-Quran menggunakan pembuka dengan menggunakan kata innama. Innama. Disebut di ilmu nahu, kalau kita mengaji di gramatikal bahasa Arab, di cabangnya yang pertama yaitu ilmu nahu, maka kata innama ini disebut dengan adatul hasri. Adatul hasri. Paham? Tidak. Apa itu adatul hasri? Ya. Adatul hasri itu adalah huruf yang menunjukkan batas sesuatu. Only. Hanya ini saja. Batas. Tidak boleh lewat, tidak boleh keluar. Hanya ini saja batasnya. Karena itu dalam ayat tentang zakat, kenapa zakat hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan. Dan tidak boleh diberikan di luar 8 ini. Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 saja. Maka cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh diberikan pada golongan-golongan berikut.
Kalau bukan fakir, miskin. Amilin 'alaiha, yang fokus menangani masalah zakat saja, sehingga dia tidak punya alternatif bekerja di tempat lain. Boleh dapat bagian dari zakat itu, bahkan senilai gaji yang kalau dia bekerja di tempat lain. Dilihat UMR-nya berapa, diberikan kemudian bagian tertentu untuk dia, sesuai dengan taraf pemberian gaji di lingkungan tempat itu. Ambil, silahkan. Mu'allafati qulubuhum, yang hatinya terikat pengen dekat ke Islam. Ada dua pengertian. Ada orang yang belum masuk Islam, tapi senang dengan kajian-kajian keislaman. Maka itu boleh difasilitasi. Ya, boleh Anda berikan misalnya CD keislaman, majalah-majalah Islam, dekatkan dia, boleh. Sehingga ketertarikannya membuat sebuah keputusan untuk bersyahadat misalnya. Atau yang kedua, baru masuk Islam, mengalami ujian. Ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, diberhentikan dari pekerjaan, kehilangan topangan hidup. Boleh dikeluarkan bagian dari zakat untuk membantu dia kemudian sampai mapan kembali. Wa fir riqab, ini sekarang sudah tidak ada, banyak tidak ada, dulu perbudakan. Dibebaskan dia dari hamba sahaya menjadi orang merdeka. Wal gharimin, orang yang terkait utang piutang untuk kepentingan syariat. Bukan utang biasa. Kalau utang biasa disebut dain namanya. Maka orang seperti ini tidak boleh dapat zakat. Ustadz, saya mohon izin mengajukan permohonan zakat. Untuk apa? KPR rumah. Hah? Nah, itu tidak masuk dalam kategori ini. Itu dain namanya. Gharimin, Anda pengen support misalnya pembangunan masjid. Ada uang tadinya. Begitu di pertengahan bisnis Anda kena masalah. Hancur, aset diambil semua. Bahkan terlilit utang. Alih-alih Anda mensupport, Anda boleh diberikan zakat dari situ. Untuk bisa menopang kehidupan. Dan bagian dari utang yang mungkin dari pembangunan masjid itu belum selesai. Wa fi sabilillah, sudah dijelaskan. Wa ibnis sabil, orang dalam perjalanan yang kesulitan bekal. Nah, di luar 8 ini nggak boleh. Yatim misalnya. Yatim nggak dapat bagian zakat. Tapi kalau yatim itu fakir, dapat. Yatim itu miskin, dapat. Yatim kaya, tidak. Tapi jangan salah. Yatim boleh dia mendapatkan infak. Tuh. Nggak pakai oh, enggak. Zakat, tidak. Kalau dia tidak masuk 8 ini. Yatim fakir, boleh zakat. Yatim miskin, boleh. Yatim kaya, tidak. Tapi kalau yatim ini kaya, boleh dapat infak. Dan infak itu tak harus dapat uang. Nggak ada nilainya bagi si kaya. Dia kaya aset triliunan. Ada ngasih misalnya uang jajan 1 juta, nggak ada nilainya. Ya, maka apa yang diberikan untuk membahagiakan dia? Mungkin bisa Anda berikan mainan. Bisa belikan pakaian. Bisa belikan hadiah. Infak tak harus berbentuk uang. Makanan itu bagian dari infak. Pakaian bagian dari infak. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad, apa dan kepada siapa infak itu mesti dilakukan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau pengen infak kasih yang terbaik. Kasih yang bagus. Ya, jangan sampai kata Allah Anda melihat saja enggak suka dikasih orang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Quran surah kedua ayat 267. Jangan sampai kamu ini ngelihat aja enggak suka, kamu kasih orang. Mah makanan ini udah enggak enak kayaknya, kasih satpam depan deh. Satpam depan. Anda ngelihat aja udah enggak suka, Anda berikan orang, dilarang oleh Quran. Ya, berikan yang terbaik, setelah itu pada siapa? 5 golongan. Golongan pertama orang tua, lil walidain. Orang tua tidak dizakati tapi diberikan infak. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, nomor 3 yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, golongan yang kelima. Nah, rumus yang sama kita praktekkan pada kategori ulama. Kata ulama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat innama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, kalau ada orang yang paling takut kepada saya dari kalangan manusia biasa, maka dia golongan ulama yang pertama. Kalau diterjemahkan dengan konteks ilmu nahwunya, maka ciri ulama salah satunya adalah orang yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah, sehingga dalam sholat dia khusyuk, dan dalam konteks dia bermuamalah, dia tidak mengeluarkan statement-statement sembarangan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, karena itu Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, beliau pernah menulis kitab kedua dari 19 kitab yang beliau tulis, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam halaman ke-9 beliau membuat sebuah pasal. Yang diantara turunan dari pasal itu, beliau menunjukkan ada ulama abal-abal. Kaleng-kalengan. Ya. Ini yang berbahaya. Apa diantaranya? Halaman 11 paling kiri sebelah bawah.
Kata beliau, wa minhumul abahiyuna. Ada golongan abahiyun. Asalnya bagus latihannya, kelihatannya juga seperti orang hebat. Jadi zikir tinggi kepada Allah. Awalnya kelihatannya zikir itu banyak turunannya. Bisa kalimat thayyibah, bisa sholat tuh zikir, ya bisa doa juga itu bagian dari zikir. Kelihatannya bagus, penampilan bagus, ya pakai sorban, jubah lebih lebar daripada Batman kadang-kadang, misal. Ya. Tapi aneh, ketika dia begitu latihan, lalu kesimpulannya salah. Wasofa qalbuhu, dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Karena ibadah sudah rajin, maka dampaknya ke hati merasa sudah bersih. Karena sudah bersih, fala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, maka tak berlaku lagi perintah dan larangan. Nah, jadi kalau kata orang ini, saya sudah selesai tuntas latihan, udah tuntas, udah wisuda. Nah, karena sudah selesai, maka nggak berlaku perintah lagi, jadi sudah nggak sholat lagi, Pak. Jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu konsultasi, tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai adzan tidak ada kata-kata, nah berhenti kita sholat dulu. Anda bertanya, Pak Kiai, ini sudah waktunya Isya, apa enggak sholat dulu? Maka jawabannya cukup mencengangkan. Jawabannya, oh, ade masih latihan. Kalau Bapak, jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Nah, itu kata beliau, itu menyesatkan. Awas, hati-hati, ya, hati-hati. Ini sudah merasa enggak penting lagi sholat. Ya, sudah lebih hebat daripada Nabi. Nabi dijamin surga, masih sholat kaki sampai bengkak. Awas, jadi kalau ada yang bertemu dengan seperti itu, walaupun nanti hebat kelihatannya, kadang-kadang dia tiup ke atas burung kemudian turun, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tinggalkan. Ya, jelas ya? Yang lebih parah, jahlatus sufaha, kata beliau itu. Orang yang makin bodoh. Apa kesimpulannya? Sampai merasakan menyatu dengan Tuhan. Manunggaling kaulah Gusti. Siapa Anda? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang sarapan. Nah, itu yang paling berbahaya. Itu disebutkan juga oleh beliau. Jadi ini golongan pertama dari ulama, cirinya ini. Kedua, dia memiliki dasar keilmuan yang dengan penyampaiannya pada ilmu itu bisa membawa orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar mengajar. Karena itu ketika Quran merekomendasikan Anda untuk belajar, kalimatnya menggunakan ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda ada persoalan, konsultasi. Pada siapa? Ahlal dzikri, bukan ahlal hifdzi. Gak disebutkan orang yang cuma pandai ingat. Jadi kata Quran itu seolah-olah ingin berkata begini. Kalau yang hafal Quran banyak. Yang hafal hadis banyak. Bahkan yang merumuskan Mu'jamu Fahras di Al-Fadhil Hadis, indeks hadis, itu orientalis. Yang bahkan tidak beriman. Di urusan untuk menghafal nas banyak. Hukum bisa paham. Tapi apakah yang diajarkan itu bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah? Belum tentu. Nah, karena itu ketika Anda ingin mengaji, kata Allah, ingin cari ilmu, cari ilmu-ilmu yang manfaatnya bisa membuat Anda dekat dengan Allah. Bukan hanya membuat Anda pintar. Anda hafal bacaan sholat, tapi Anda tidak pernah dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda bisa hafal Quran, tapi tidak bisa merubah diri Anda jadi lebih baik. Apa yang Anda hafalkan? Karena itu ketika Allah memaparkan kalimat zikir dalam Al-Quran, turunannya ibadah. Silahkan cek. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Berdoa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Kalimat thayyibah pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, disebut zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Mendekat kepada Allah dengan menyebutnya ya Allah atau al-asma'ul husna disebut zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Quran surah ke-17 ayat 110. Zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Quran surah 15 ayat 9. Menghafal Quran bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Tapi apa esensi semua itu? Membangun kedekatan Anda dengan Allah dimanapun Anda berada. Itu yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu ketika Anda mencari majlis ilmu, disebutkan ilmunya. Digandengkan dengan iman. Jadi bukan mandiri ilmu. Buka Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ iman disandingkan dengan ilmu. Seakan-akan Anda diberikan pesan oleh Allah, kalau mau ngaji, cari majlis yang meningkatkan dua hal. Satu, iman Anda, kedekatan Anda dengan Allah yang tadi. Jadi jangan sampai Anda pandai tapi jauh dari Allah. Pandai-pandai sampai hafal ini, hafal itu. Ujung-ujungnya nggak sholat. Kesimpulannya semua agama sama.
Menuju tujuan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda ngaji apa, Joni? Apa yang Anda baca? Anda belajar agama supaya dekat dengan Allah. Ini Anda belajar jauh dari Allah. Dan yang paling aneh, Anda belajar melanggar hukum Allah. Ini pelajaran apa? Itu hati-hati deh, di garis yang pertama. Ya. Atau juga yang kedua, maaf. Iman menguat tapi ilmu kosong. Itu doktrin namanya. Itu hati-hati, berbahaya tuh. Anda ilmu nggak dikasih, tapi iman dikuatkan. Anda harus yakin kepada Allah. Anda mungkin akan meninggal besok pagi. Harus cari amalan yang bagus. Amalan paling tinggi itu jihad. Sekarang bawa bom, ledakkan tempat itu. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom macam. Itu bahaya. Maka dari itu seimbangkan. Iman yang kuat dan ilmu yang luas. Dan dengan keluasan itu akan membuat ibadah kita lebih tenang. Yang menguasai itulah disebut dengan alim, jamaknya ulama. Karena itu di Timur Tengah itu ada turunan, Pak, Bu. Enggak semua orang disebut alim, ulama. Level pertama, kalau ustadz nama umum. Ustadz itu nama umum. Bahkan di tingkat akademik, ustadz itu profesor. Di tingkat akademik. Ustadz itu umum, guru. Nanti ada turunan. Misal, awas hati-hati ya. Terutama kalau dilihat di TV-TV itu levelnya bisa beda-beda. Jangan salah nanti memperlakukan para ustadz itu. Ustadz nama umum. Apa turunan di bawahnya? Satu mubaligh. Itu tingkat paling bawah. Ya, mubaligh. Awas, pembelajarannya disebut tabligh. Ya, penyampaiannya. Siapa mubaligh ini? Mubaligh ini orang yang hanya punya tugas menyampaikan saja. Mungkin dasar ilmunya kurang. Cuma dia dengar sesuatu, belajar retorika, disampaikan. Nah, itu disebut mubaligh. Penyampaiannya disebut tabligh. Tabligh itu dari kata balagha. Balagha yablugh atau balagha yuballighu tablighan. Menyampaikan sesuatu dengan jelas. Punya kemampuan retorika bagus. Punya cara menyampaikan yang baik. Dia belajar ilmu ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai. Dia belajar ilmu bayan untuk menyampaikan dengan jelas. Dia belajar ilmu badi' supaya apa yang disampaikan orang tertarik. Cuman keilmuannya kurang. Apa yang dia dapatkan itu yang dia sampaikan. Itu tabligh namanya. Mengambil dari sebuah riwayat. Ballighu anni walau ya, sampaikan dariku walaupun cuma seayat. Walaupun kualitas hadis ini diperdebatkan. Tapi benar kalau mau sampaikan silahkan, itu mubaligh. Itu satu. Tapi kalau sudah mulai ngajak, bukan sekedar menyampaikan. Ngajak, nah itu da'i namanya. Da'i. Sifat amalannya disebut dakwah. Maka ketika mengajak sudah harus punya background ilmu yang sesuai dengan ajakan dia. Ngajak tahajud, maka dia sudah harus punya ilmu tahajud dulu. Ngajak untuk misalnya ta'lim, dia punya ilmu ta'lim. Ngajak misalnya untuk pelajaran tertentu salat, dia punya ilmu salat. Itu da'i namanya. Tapi tetap da'i pun belum punya kapasitas untuk memberikan fatwa. Jelas sampai sini? Nah, di atas ini nanti naik lagi. Apa di atasnya? Ada mufti misalnya. Nah, mufti kadar ilmunya sudah luas. Dia boleh memberikan fatwa walaupun sifatnya tidak mengikat secara hukum. Artinya tidak ada stempel misalnya legalnya langsung, tapi diikat secara emosional. Anda kerjakan, Anda benar di sini. Anda tak kerjakan pun tidak berdampak administrasi secara kehidupan, tapi dalam konteks keagamaan bisa keliru. Itu mufti. Di atas ini ada qadhi. Mufti yang ditunjuk oleh legal hukum oleh negara, yang ketika dia memberikan tanda tangannya berlaku hukum negara di sini. Kalau dia mufti, berlaku pula hukum agama di sini. Jelas di sini? Baik. Nah, tingkatan ini yang mesti ada kita ketahui. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang hukum, jangan tanya pada mubaligh. Nggak nyambung. Anda tanya hukum fikih pada mubaligh, ilmunya tidak ada. Kalau ingin tanya da'i, sesuai ajakannya, jangan tanya di luar tema. Da'i itu menyampaikan tentang tahajud. Anda tanya tentang hukum pernikahan, nggak akan nyambung. Jelas? Kalau Anda ingin cari fatwa, cari ulama. Kalau ulama sudah bicara, maka disitulah keluar hukum-hukum yang legal syariatnya itu dipandang kuat. Apalagi kalau ulama sudah ijma'. Saya panjang-panjang bicara ini, ingin menyampaikan kalimat di sini cuma 2 kalimat saja. Ajma'al ulama. Ulama sudah ijma'. Kalau ulama sudah ijma', maka tidak ada celah untuk menolak di sini. Saya mau katakan gini, ulama yang paling pintar aja sepakat. Masa Anda yang bukan ulama beda pendapat? Jelas ya? Nah, ini ngaji dengan saya mesti sabar. Cuma 2 kalimat, penjelasannya 1 jam. Jelas ya? Ajma'al ulama. Semua ulama sepakat. Kalau sudah sepakat tidak ada celah bagi kita untuk beda pendapat.